Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Saputra dari kelompok 2 akan mempresentasikan medan elektromagnetik pada kawat penghantar kawat melingkar. Sebelumnya, perkenalkan, ini kelompok 2. Yang ketuanya saya sendiri, Indah Saputra. Terus yang ada anggota Ajis Maulana, Dewi Bahtiar, Helansa, Hidayat, dan Kusnayadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan, alat-alat, persiapan, langkah-langkah, hasil pengamatan, dan kesimpulannya. Oke, tujuan. Pada percobaan kali ini, bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari medan magnetik yang akan dilakukan dan dapat menggambarkan sketsa garis-garis medan magnet di sekitar penghantar melingkar. Yang selanjutnya, alat-alat. Nah, alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama ialah catu daya. Untuk catu daya berfungsi untuk mensuplaikan arus atau tegangan ke rangkaian yang akan diuji coba. Selanjutnya ada saklar SPST yang berfungsi untuk menutup dan membukakan rangkaian. Terus ada juga penghantar melingkar yang berfungsi sebagai media yang akan kita coba. Selanjutnya ada kompas pajah yang akan digunakan di atas kawat penghantar melingkar yang tadi sebagai yang akan dilakukan uji coba. Sama halnya seperti sebuk besi. Yang selanjutnya ialah kabel penghubung untuk menghubungkan rangkaiannya. Selanjutnya persiapan. Nah, untuk melakukan praktek pasti ada yang harus disiapkan. Yang pertama, siapkan alat-alat sesuai daftar seperti catu daya, saklar SPST, kawat melingkar, kompas pajah, sebuk besi, dan kabel penghubung. Yang kedua ialah susun rangkaian. Yang ketiganya, pastikan catu daya dalam keadaan mati dan saklar rangkaian terbuka. Lalu pilihlah keluaran catu daya 2 volt DC. Selanjutnya ialah langkah-langkah. Langkah-langkah dalam praktek kali ini, yang pertama ialah tempatkan beberapa kompas pajah pada permukaan di sekitar penghantar melingkar. Lalu nyalakan catu daya yang dipilih tadi 2 volt DC dan tutup saklar rangkaian atau di-on-kan pada saklar SPST. Selanjutnya ialah amati perubahan yang terjadi pada kompas pajah. Setelah diamati, angkat kompas pajah tersebut, lalu kemudian taburkan sebuk besi secara merata di sekitar penghantar melingkar. Selanjutnya, pukul-pukul bagian pinggir alas penghantar melingkar secara perlahan, kemudian amati perubahan yang terjadi pada sebuk besi. Terakhir, sebuk besi akan membentuk pola tertentu yang menunjukkan bentuk garis-garis medan magnet di sekitar kawat melingkar. Nah, setelah dilakukan langkah-langkah, maka ada pengamatannya. Maka hasil dari pengamatannya, setelah dilakukan langkah kerja yang di atas, maka akan menghasilkan output sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan. Sebagai contohnya, hasil praktikum yang tadi dilakukan menghasilkan output seperti dalam gambar. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, menunjukkan bahwa sebuk besi bergerak dan membuat sebuah pola dikarenakan tarikan medan elektromagnetik yang disebabkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kawat, sehingga memicu terjadinya fenomena medan elektromagnetik. Nah, medan elektromagnetik ini dapat menarik sebuk besi karena sebuk besi memiliki sifat
magnetik. Selanjutnya, hasil pengamatan dari kompas pelajar terdiri dari medan listrik dan magnetik yang saling terkait. Ketika ada aliran listrik atau arus listrik yang bergerak melalui kawat atau kumparan, medan magnetik diproduksi di sekitar kawat tersebut. Medan magnetik ini dapat mempengaruhi jarum kompas yang peka terhadap medan magnetik. Nah, kesimpulan dari hasil praktek ialah medan listrik diciptakan oleh adanya muatan listrik yang bergerak atau terakumulasi pada suatu objek atau benda. Medan listrik ini terjadi karena adanya gaya listrik yang bekerja antara partikel bermuatan. Medan listrik dinyatakan dalam besaran vektor yang menggambarkan kekuatan dan arah gaya pada setiap titik di sekitar sumber muatan. Nah, medan elektromagnetik terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar atau karena adanya perubahan medan listrik. Medan magnetik juga dinyatakan dalam besaran vektor yang menggambarkan kekuatan dan arah medan magnetik pada setiap titik di sekitar sumber arus atau perubahan medan listrik. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wallahu muwaffiq ila waqwa mutawik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.